Batam TV, inspirasi Kepri. Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya, Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya, Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Yadijang labate bijang tadisang labate palang, kalyana kari cak kalyanang, papakari cak papakang. Sesuai dengan benih yang telah ditabur, begitulah buah yang akan dipetiknya. Ia yang berbuat baik akan menerima kebahagiaan, dan ia yang berbuat jahat akan menuai penderitaan. Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pemirsa Batam TV yang berbahagia, bertemu kembali dalam program acara Permata Dharma bersama saya, Upasaka Pandita Tejawaro Suratman. Dengan tema kali ini saya akan mengangkat dengan judul Bibit Bajik, Buah Bajik. Pemirsa Batam TV yang berbahagia dalam Dharma, seringkali kita dalam kehidupan sehari-hari menuai atau menerima karma-karma, baik itu yang berupa karma buruk maupun karma baik. Kadang kita tidak menyadarinya, bahkan terkadang kita menyalahkan. Ketika kita sedang menuai karma buruk, menerima karma buruk, kita tidak mau menerimanya dengan baik. Maka kemudian bisa saja menyalahkan orang lain atau menyalahkan lingkungan. Namun sebaliknya, terkadang ketika kita menerima hal-hal yang baik, keberuntungan, dan sebagainya, kita lupa bahwa hal tersebut adalah salah satu buah karma atau buah kebajikan yang telah kita perbuat pada masa lampau. Pemirsa Batam TV yang berbahagia, pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kita bisa menyemai bibit bajik sehingga akan membuahkan kebajikan pula atau hal-hal baik yang sesuai harapan kita. Karena terkadang pemirsa Batam TV yang berbahagia, apa yang kita tanam juga belum tentu sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Sehingga kita akan menyalahkan orang lain. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang bibit bajiknya. Maka kita harus sadari dulu, buah yang telah kita dapatkan saat ini, kita harus tanam dulu. Terlebih dahulu kita harus tanam dulu bibitnya, sehingga suatu saat apabila ada faktor-faktor pendukungnya, maka buah tersebut akan bisa kita tuai atau kita petik dan tentunya kita nikmati. Lalu apa yang disebut sebagai arti atau makna daripada bibit bajik itu? Dan juga apa
makna dari buah bajik itu sendiri. Bibit bajik yaitu keadaan atau kondisi di mana bibit bajik ini adalah keadaan atau kondisi di mana kita dapat melakukan hal-hal kebajikan. Melakukan perbuatan baik, kusala kama, yang kita lakukan setiap saat. Jadi kita tanam, kita semai buah atau bibit kebajikan ini melalui 3 pintu, yaitu pikiran, ucapan, dan juga perbuatan jasmani ini. Jadi melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Jadi bibit-bibit kebajikan ini bisa kita lakukan melalui 3 cara, yaitu pikiran, ucapan, dan perbuatan. Lalu yang disebut sebagai buah bajik itu sendiri apa? Buah bajik itu sendiri adalah kebahagiaan, kedamaian, kesehatan, dan juga kelahiran kembali di alam kebahagiaan. Seperti kita ketahui bahwa di dalam ajaran agama Buddha, bahwa kita sudah seringkali hidup dalam lingkaran samsara ini, lahir, tua, sakit, mati, dan seterusnya. Sehingga kita bukan hanya 1 kali kelahiran ini, tapi sudah tidak terhitung berapa kali kelahiran. Maka dalam kelahiran sebelumnya ini, tidak hanya buah bajik saja atau bibit bajik saja yang telah kita tanam, tentunya bibit buruk yang sudah kita tanam. Maka kita harus menyemai bibit-bibit kebajikan ini selalu, setiap saat, setiap kali kelahiran. Terlebih lagi pada saat ini kita sedang lahir di alam yang namanya alam manusia. Alam di mana alam yang sangat mulia. Karena di alam manusia kita bisa banyak melakukan kebajikan. Berbeda dengan alam-alam kelahiran yang lainnya. Maka kesempatan kita saat ini lahir di alam manusia, kita harus banyak berbuat kebajikan. Lalu bagaimana cara menanam kebajikan, bibit kebajikan ini, bibit bajik ini? Dalam agama Buddha ada ajaran yang menjelaskan tentang 10 perbuatan baik atau 10 perbuatan bajik, atau lebih dikenal dalam bahasa Pali adalah dasa kusala kama. 10 perbuatan baik ini yang harus kita lakukan pada saat ini ketika kita menjalani kehidupan sebagai manusia, yang dibagi menjadi 3 tadi, yaitu pikiran, ucapan, maupun perbuatan jasmani. Yang pertama yang dilakukan melalui tindakan jasmani atau kaya itu jasmani, perbuatan melalui jasmani kita. Ada 3. Yang pertama adalah tidak membunuh. Tidak membunuh, kemudian dengan cara melakukan kebaikan-kebaikan seperti mengembangkan cinta kasih kepada semua makhluk. Tidak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada semua makhluk hidup. Maka lebih dikenal cinta kasih ini dengan istilah metta, yaitu cinta kasih universal. Ini kebajikan yang pertama, bibit yang pertama, yaitu tidak membunuh dengan cara mengembangkan metta atau cinta kasih universal. Yang kedua, perbuatan bajik atau baik yang dilakukan melalui jasmani yang kedua, yaitu tidak mencuri. Tidak mencuri, yaitu dengan cara perbanyak berdana,
memberi, bersedekah kepada siapapun, ya. Dengan cara berdana, kita cara ini menanam bibit-bibit, menyemai bibit kebajikan ini. Ya. Dana bisa saja kepada semua makhluk juga. Terlebih kepada kita sebagai umat Buddha berdana kepada anggota sangga. Para biku adalah ladang yang subur untuk kita menanam kebajikan. Dan selain daripada itu, kita bisa menanam kebajikan dengan cara berdana kepada orang yang membutuhkan. Ini adalah benih atau bibit yang bajik dengan cara tidak mencuri. Perbuatan baik yang dilakukan melalui jasmani yang ketiga, yaitu tidak berbuat asusila. Tentunya dalam hal ini bagaimana ketika kita tidak berbuat asusila tersebut, yaitu dengan cara melindungi, ya, orang-orang yang lemah, orang-orang atau perempuan yang dalam lindungan keluarganya, dalam lindungan orang tuanya, dalam lindungan kakaknya, dalam lindungan adiknya, dalam lindungan orang-orang yang ada di sekitar, dan dalam lindungan dharma. Maka dengan melindungi mereka, tentunya kita tidak melakukan yang namanya bibit keburukan dengan berbuat asusila kepada orang lain. Ya. Terlebih dengan cara misalnya apabila kita sebagai seorang perumah tangga, kita harus merasa puas dengan pasangan kita. Ya, puas dengan pasangan kita. Sehingga tidak ada keinginan untuk menduakan. Atau dalam modernnya itu selingkuh. Nah, ini bibit kebajikan yang ketiga yang bisa dilakukan dengan cara melalui jasmani, ya, atau kaya. Yang berikutnya, 4 perbuatan baik yang dilakukan melalui ucapan sebagai bibit kebajikan ini. Yang keempat, yaitu tidak berbohong, menghindari ucapan bohong. Dengan demikian, cara yang tepat untuk tidak berbohong adalah mengatakan sesuai kebenaran, jujur dengan apa yang terjadi. Ini yang keempat. Yang kelima, yaitu tidak menfitnah. Tidak menfitnah. Ya, tidak berupaya untuk memecah belah. Sehingga ucapan-ucapan yang keluar adalah ucapan yang penuh persatuan. Ucapan yang penuh kedamaian. Menyenangkan, mempersatukan. Ini berarti tidak menfitnah. Berikutnya, yang kelima, ya, yang keenam, ini tidak berkata kasar. Tidak berkata kasar. Artinya dengan mengucapkan kata-kata yang halus. Ucapan-ucapan yang lembut. Sehingga menyejukkan kepada siapapun pendengarnya. Ya, dan yang ketujuh, yaitu tidak bergosip. Ya, tidak gosip. Dengan cara bagaimana? Ya, tentunya dengan kata-kata yang sesuai kebenaran. Ya, tidak mengada-ada, tidak membicarakan keburukan orang lain. Ya, tidak mau atau tidak suka membicarakan hal-hal yang tidak sesuai, terutama hal-hal yang berkaitan dengan orang lain. Nah, ini 4 cara bibit yang harus kita tanam melalui ucapan. Baik pemirsa Batam TV yang dimanapun berada, kita akan sejenak untuk iklan.
Tetaplah bersama kami dalam program Permata Dhamma. Kami akan kembali sesaat lagi. Dialog khusus menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Wisatawan Malaysia yang non orang Johor juga salah satu tujuannya Johor ini. Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun itu mempunyai target. Adanya kolaborasi, artinya tanpa ada kolaborasi harus berjalan sendiri, apalagi di usaha pemerintah. Jadi usia batu yang ada di Natuna itu sampai 188 juta tahun yang lalu. Jadi KPP ini lahir, makanya namanya juga Kaukus. Ya, Kaukus itu sebenarnya organisasi yang sifatnya temporer. Menyoroti tema menarik dan isu terkini yang terjadi di Kepulauan Riau. Senin sampai dengan Sabtu pukul 3 sore hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Expos Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya Event Suatu Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki Tea Room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Pemirsa Batam TV, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Permata Dhamma. Tadi sebelum jeda sudah saya jelaskan perbuatan, bibit-bibit kebajikan yang bisa dilakukan melalui ucapan dan juga jasmani. Ya, ada 7. Selanjutnya kita akan membahas bibit kebajikan yang bisa dilakukan melalui pikiran. Jadi kalau yang pertama tadi melalui jasmani, ya jasmani itu perbuatan, yang kedua melalui ucapan, dan yang ketiga melalui pikiran. Ada 3 hal atau bibit kebajikan atau bibit bajik ini yang bisa dilakukan oleh kita. Yang ke-8 ya, 8 ya betul 8, yaitu tidak berpikiran tamak, tidak berpikir tamak, atau tidak berpikir serakah. Artinya dalam hal ini kita harus berupaya membuat atau menjadikan pikiran kita itu pikiran penuh cinta kasih, welas asih, berbagi. Ya, tidak hanya tamak pada pikiran kita. Dan yang ke-9 yaitu tidak berpikir kebencian, tidak adanya unsur hal-hal buruk, berpikir buruk terhadap orang lain. Maka munculkan pikiran-pikiran baik kepada setiap orang atau berpikiran positif terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kita, termasuk pada orang lain. Dan yang ke-10 yaitu memiliki pandangan benar.
Artinya adalah kita sebagai umat Buddha harus memiliki pandangan yang benar terhadap hal-hal yang kita lakukan. Contoh misalnya terhadap saat kita melakukan puja bakti, ya kita harus berpandangan benar bahwa dengan puja bakti artinya kita menghormat kepada guru agung junjungan kita Buddha Gautama, menghormat beliau, dan tentunya bagaimana cara menghormat beliau kemudian adalah mempraktekkan ajaran-ajaran beliau pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini 10 bibit atau 10 cara yang bisa kita lakukan agar nantinya kita dapat menerima buah bajik tersebut atau buah baik tersebut. Yang tentunya buah atau bibit yang sudah kita semai harus kita rawat. Tidak hanya pada saat ditanam dibiarkan saja bibit tersebut, atau sekali kita melakukan perbuatan baik, kita tidak akan pernah melakukan perbuatan baik kembali, bukan. Tapi harus kita rawat bibit tersebut. Maka hal yang dilakukan adalah ketika kita sudah menanam bibit tersebut, kita harus merawatnya dengan cara bagaimana? Selalu atau kontinu melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Contoh misalnya, tidak melakukan pembunuhan, yaitu dengan mengembangkan cinta kasih kepada semua. Ya, maka harus dilakukan secara terus-menerus. Ya, dengan cara mengembangkan cinta kasih kepada setiap makhluk hidup. Ya, tidak mencuri, berarti kita harus membangun dana, maka dana atau berdana atau memberi sesuatu kepada orang lain itu dengan secara terus-menerus. Sering dilakukan secara kontinu. Ya. Kemudian tidak berbuat asusila juga harus kita pegang. Ya. Kita pegang erat bahwa kita berpegang pada sila yang ketiga. Itu tidak berbuat asusila. Dan seterusnya sampai pada ucapan. Maka kita selalu berucap yang penuh kedamaian, ucapannya benar, ucapannya lembut, ucapannya halus, ucapannya tepat sesuai dengan apa yang terjadi, ya, ucapannya penuh kebenaran, ya, kemudian pikirannya selalu berpikiran positif, berpikiran baik, berpikir ingin berbagi, berpikir agar semua makhluk bergembira, berbahagia dalam dharma, ya, dan selalu berpandangan benar. Maka dengan demikian bibit yang sudah kita tanam tadi di tempat yang baik, ya, tentunya dalam jangka waktu tertentu, ya, maka akan berbuah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, maka harus selalu diulang-ulang perbuatan bibit bajik yang tadi, cara-cara tadi harus kita lakukan secara berulang-ulang atau secara terus-menerus. Nah, kemudian pemirsa Batam TV yang berbahagia dalam Dharma, jadi buah bajik ini datangnya seperti apa? Buahnya datang seperti apa? Banyak sekali buah bajik yang kita dapatkan dalam bentuk-bentuk beraneka warna, beraneka ragam. Bisa saja dalam bentuk kebahagiaan batin. Bahagia, happy selalu. Orangnya enjoy, bahagia, menghadapi segala sesuatu dengan tenang. Orangnya tenang, penuh ketenangan. Atau bisa juga dengan kehidupan yang damai. Hidupan yang harmonis. Dengan pasangannya selalu hidup harmonis, penuh kedamaian. Dengan keluarganya harmonis, hubungannya harmonis. Dengan orang-orang yang ada di sekitar, hubungannya harmonis. Dengan atasan, dengan pimpinan harmonis.
Dengan bawahan, karyawan juga hidupnya harmonis, hubungannya harmonis. Atau bisa juga dalam bentuk rezeki yang berlimpah, harta yang berlimpah. Selalu serba kecukupan dan tidak kekurangan apapun. Cukup. Ya. Atau bisa juga dengan lingkungan-lingkungan yang menyenangkan. Bertemu dengan orang-orang yang menyenangkan. Bertemu dengan orang-orang yang baik. Ya. Lingkungan ini selalu mendukung kita. Lingkungan selalu mendukung kita dalam setiap kegiatan. Sehingga kita menjadi bahagia. Atau bisa juga dalam kelahiran-kelahiran berikutnya di alam-alam bahagia. Ya, bukan di alam yang penuh penderitaan, tapi alam kebahagiaan. Ya, terbebas dari kelahiran di alam menderita, apaya, yaitu kelahiran di alam neraka, bebas lahir di alam binatang, terbebas lahir di alam peta atau setan atau hantu, dan terbebas lahir di alam jin raksasa. Alam kebahagiaan ini bisa juga lahir kembali di alam manusia. Ya. Atau lebih tinggi daripada alam manusia, yaitu alam-alam dewa. Bahkan juga alam-alam Brahma. Nah, dengan demikian kebahagiaan ini atau hal-hal bajik ini datangnya itu segala sesuatu yang mungkin kita tidak sadari hal tersebut. Karena kadang-kadang orang menganggapnya dengan berdana maka akan menghasilkan banyak uang. Belum tentu juga. Ya, dengan mengembangkan cinta kasih akan hidup harmonis. Banyak hal yang didapat dengan cara menanam kebajikan ini, dan buah yang akan kita petik itu berbagai macam, beraneka warna. Dengan cara-cara yang berbeda. Tentunya buah tersebut ya berbuahnya atau wipakanya, kama wipakanya ini ya sesuai dengan faktor-faktor pendukungnya. Ya, faktor-faktor pendukungnya. Bila mana ingin berbuah, maka faktor-faktor pendukungnya juga harus kita kembangkan juga. Dan apabila karma baik yang sudah kita tanamkan atau bibit bajik yang sudah kita tanamkan belum juga kita petik. Kita petik pada kehidupan ini. Maka pada kehidupan ini berarti tidak ada faktor pendukungnya untuk masaknya buah tersebut. Bisa jadi itu masih tertimbun. Maka kemudian bisa saja akan berbuah pada kehidupan berikutnya sesuai karma pendukungnya. Lalu kemudian pemirsa Batam TV yang berbahagia, kita bisa mempraktekkan dasa kusala kama ini pada kehidupan kita sehari-hari, di lingkungan kita sehari-hari. Hal-hal kecil di lingkungan kita bisa praktekannya. Misalnya di rumah, dengan cara menghormat kepada orang tua, ya, menghormat kepada orang-orang yang lebih tua, menghormat para leluhur kita, ya. Kemudian menghormati orang-orang suci, para biku, sangga, kita hormatinya. Pada orang tua kita harus berkata yang lembut, berkata yang baik, jujur kepada setiap orang. Di sekolah atau tempat kerja kita juga bisa dengan cara berbuat kebajikan kepada teman-teman kita. Ya, tidak bersekongkol dengan hal-hal yang buruk. Sebagai pelajar tidak nyontek misalnya. Jujur
ya, mengatakan apa adanya, mengerjakan tugasnya dengan sesuai dengan kemampuannya. Nah, kalau di lingkungan masyarakat kita juga bisa dengan cara ya tidak menyebar berita-berita hoax atau berita palsu. Nah, kita bisa menjadikan ini hal-hal yang positif ya, kehidupan kita dengan gadget kita gunakan hal-hal yang positif. Jangan turut serta menyebarkan berita-berita yang tidak baik. Nah, pemirsa Batam TV yang berbahagia, mari kita bersama-sama menanam ya, bibit bajik ini melalui 10 cara berbuat baik tersebut. Ya, maka dengan harapan ketika kita menanamnya buah bajikan tersebut, bibit kebajikan tersebut, maka kita bisa mendapatkan buah bajik yang tentunya berupa kebahagiaan sejati. Pemirsa Batam TV yang berbahagia, saya mengutip Dhammapada syair 2, Mano pubanggama dhamma, mano seta mano maya, mana sace pasanena, basatiwa karotiwa, tatonang sukaman weti, cayawa anapayini. Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berpikir, berbuat, dan berucap dengan pikiran yang baik, maka kebahagiaan akan mengikutinya, bagaikan bayang-bayang yang tak akan lepas dari bendanya. Pemirsa Batam TV yang terkasih dalam Dharma, terima kasih atas kebersamaan pemirsa Batam TV dalam program Permata Dhamma ini. Saya Upasaka Pandita Tejawaro Suratman pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Akhir kata, terimalah salam kasih dalam Dharma. Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Batam TV, inspirasi Kepri.